Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher berharap semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, pengalamanku di sekolah. Menulis kalimat permintaan tolong. Dengan teman sekolah, kita harus selalu rukun. Biasakan tolong menolong dengan teman. Gunakan bahasa yang santun saat minta tolong kepada teman. Dalam menulis kalimat tolong diawali dengan kata tolong. Untuk contoh permintaan tolong yaitu, Lani, tolong bantu saya membawakan buku-buku ini ke perpustakaan. Nah, untuk cara menghitung dari satuan sentimeter ke meter atau sebaliknya meter ke sentimeter, perhatikan video berikut ini. Ubah menjadi sentimeter, maka harus dikalikan dengan 100 ya, diingat-ingat, dikali 100. Nah, kita kerjakan soal di bawah ini. Kita lihat soalnya adalah mengubah meter menjadi sentimeter, maka harus dikali 100 kan. Kita kali 100 dulu semua. Nah, kalau sudah kita kerjakan, 1 meter sama dengan 1 kali 100. Semua bilangan yang dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri, bukan? Ya, berarti hasilnya 100 cm. Kemudian yang kedua, 5 meter sama dengan 5 kali 100. Nah, kita mudahkan. Caranya 5 kali 1, 5 ya. Kemudian ada 2 nol ini kita ikutkan. Nah, menjadi 500 cm. 10 kali 100, berarti 10 kali 1, 10. Kita ikutkan 2 nol menjadi 1000 cm. 25 dikali 100, maka 25 dikali 1 sama dengan 25. Nolnya kita ikutkan, maka menjadi 2500 cm. 50 dikali 100, 50 dikali 1. Ada 2 nol, kita ikutkan lagi menjadi 5000 cm. Mudah bukan? Lalu bagaimana bila soalnya ada koma seperti ini, Bu? Anak-anak pasti bingung karena belum mengenal pecahan, belum mengenal desimal. Tapi kita permudah saja ya. Kita lihat 1,5 meter. Itu artinya ada 1 meter dan ada, ini berarti 0,5 anak-anak ya. Itu artinya setengah meter. Jadi 1,5 meter itu adalah 1 meter dan setengah meter ya. Maka sekarang kita bisa mengalihkan. 1 meter kali 100 adalah 100 cm. 0,5 meter atau setengah meter. Setengah ya, setengah kali 100, maka berapa setengahnya? Ya 50. Jadi hasilnya kita bisa ketahui 100 ditambah 50, 150 cm. 1,5 meter sama dengan 150 cm. Nah, berarti 2,5 artinya berapa cm? Ya, 250 cm. 7,5 maka berapa? 750 cm. Kita mudah saja ya menghitungnya, karena anak-anak ini masih kelas 2, belum begitu paham desimal dan juga pecahan. Nah, sekarang kebalikannya, sentimeter diubah ke dalam bentuk meter, maka harus dibagi dengan 100 ya. Kita langsung ke soal. Sentimeter diubah menjadi meter, maka dibagi 100 kan anak-anak? Ya, Bu Guru bagi 100 per 100. Per 100 itu artinya dibagi 100 ya, jangan bingung. Ya, berarti 100 per 100. 100 dibagi 100.
Cara mudahnya kita tinggal corek-corek saja anak-anak. Karena ada 2 nol masing-masing, kita coret. Nah, tinggal 1 dibagi 1. 1 dibagi 1 artinya 1 meter. Nah, yang kedua kita bagi dengan 100 juga per 100. Maka kita coret-coret. 3 dibagi 1, 3 meter. Kemudian 4000 dibagi 100 ya. Karena hanya ada 2 nol yang ada di bawah, maka yang atas juga dicoret hanya 2 saja. 2 coret ya. Tinggal 40 dibagi 1. 40 dibagi 1 berarti 40 meter. Nah, kalau menemui soal yang seperti ini, sentimeter diubah ke meter masih sama ya, maka harus dibagi 100. Tapi yang dibagi angkanya kecil. 1 dibagi 100. Bisa anak-anak? Kita permudah lagi cara mudahnya, karena kalau harusnya sih pakai susun pendek, tapi anak-anak pelajarannya belum sampai di situ ya, itu pelajaran kelas 3 dan 4. Maka kita mudahkan saja. 1 dibagi 100, bilangan kecil dibagi bilangan besar, pasti hasilnya 0 anak-anak, iya kan? 0 koma. Nah, koma ini karena dibagi 100 ada 2 nol, maka ada 2 angka di belakang koma. Jadi nanti hasilnya adalah 0,01. Ada 2 angka di belakang koma. Lanjut, berarti berapa ini? Karena dibagi 100 ada 2 angka di belakang koma ya. Berarti 0,05 meter. 0,07 meter. 0,09 meter. Gitu ya. Masih sama ya, mengubah sentimeter menjadi meter, maka harus dibagi 100. 12 dibagi 100, kecil dibagi besar, pasti hasilnya 0, ya kan? Harus 2 angka di belakang koma kan? Maka hasilnya pasti 0,12. Kita mudahkan saja ya anak-anak. Nah, berarti 24 dibagi 100 adalah 0,24. 35 dibagi 100 hasilnya adalah 0,35 meter. Jadi membacanya bukan 0,35, bukan, membacanya adalah 0,35. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan vas bunga sebagai berikut. Yang pertama, sediakan tanah liat dan air. Yang nomor 2, gunakan sarung tangan elastis supaya tangan kalian tidak kotor. Yang nomor 3, tentukan pola yang akan dibuat. Yang nomor 4, ambil tanah liat secukupnya. Yang nomor 5, basahi tanah liat dengan air secukupnya. Sedangkan yang nomor 6, tanah liat dibuat dengan encer, tapi jangan terlalu encer. Jika terlalu encer, tanah liat tidak bisa dibentuk sesuai yang kalian inginkan. Nah, perabotan yang terbuat dari tanah liat ini yang kemudian dibakar juga bisa dinamakan dengan gerabah. Nah, di sini Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Nah, jadi salah satu kegunaan dari daun kelapa bisa dibuat ketupat. Berikut
Cara atau langkah-langkah membuat ketupat. Yang pertama, gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. Yang kedua, ambil sisi janur satu lagi, seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Yang ketiga, buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Yang keempat, ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Kemudian, selanjutnya masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Dan yang terakhir, teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Benny telah selesai membuat ketupat. Kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama yaitu artikulasi. Saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru atau mengucapkan kata jeda. Yang kedua, intonasi. Suara jelas, tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu pelan atau tinggi rendahnya nada saat membaca. Yang ketiga yaitu ekspresi. Raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Nah, berikut kosakata dalam puisi. Yang pertama di sini ada kata ketupat. Kata ketupat memiliki arti dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Yang kedua yaitu ada opor. Nah, opor ini yaitu gulai ayam, itik dan sebagainya berkuah santan kental. Sedangkan yang ketiga yaitu santap yang memiliki arti memakan atau meminum. Dan selanjutnya yaitu kata enak. Enak ini memiliki arti enak atau lezat. Dan yang terakhir yaitu gurih. Gurih di sini memiliki arti enak rasanya atau seperti ikan goreng. Sampai di sini pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.